103,4 BFM Radio Musik Indonesia. Devi Mania, kita tiba nih pada acara talkshow Inspirasi dan Mandiri. Dan pada talkshow pagi hari ini kita mengangkat tema mengenai usaha dari kain perca yang menawan dan ramah lingkungan, Devi Mania, dari UMKM Craft Gawean Dewe. Devi Mania Gawean Dewe ini berdiri sejak 2017, merupakan UMKM kreatif berbasis komunitas yang memproduksi boneka batik ramah lingkungan. Terus juga ada baju batik anak, kerajinan perca, serta prayer set atau perlengkapan ibadah ya untuk anak dan juga dewasa seperti mukena dan juga sejadah. Nah, Devi Mania Gawean Dewe juga memberdayakan ibu rumah tangga dan juga para pensiunan untuk berkarya dari rumah. Nah, apa saja produk-produk yang diproduksi oleh Gawean Dewe? Nanti lebih lengkapnya kita akan berbincang-bincang Devi Mania bersama dengan narasumber kita. Akan ada Mbak Dewi Astuti. Beliau ini adalah owner dari Craft Gawean Dewe. Devi Mania pada pagi hari ini, Vika juga mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya disimak baik-baik ya, Devi Mania. Di manakah alamat dari UMKM Craft Gawean Dewe? Yuk, Devi Mania yang sudah tahu, berarti harus dikirim jawabannya ke sini di WhatsApp-nya DFM. Vika tunggu di 0811 99 10 34. Ya, Vika tunggu sampai menjelang jam 10. Untuk pemenangnya nanti yang beruntung, Vika punya hadiah berupa 1 paket perawatan mental Fortis ya dari Radio DFM. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah hadir nih Devi Mania di studio Radio DFM Jakarta. Seorang narasumber kita Devi Mania ada Mbak Dewi Astuti. Beliau ini adalah owner craft dari Gawean Dewe. Devi Mania, sebelum kita sapa narasumber kita, Vika mau ngingetin lagi kalau misalkan pagi hari ini Vika kembali mengadakan kuis ya. Kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya gampang saja Devi Mania. Di manakah alamat dari UMKM Craft Gawean Dewe ya? Untuk tahu di mana alamatnya berarti kalian wajib pantengin talk show-nya ya. Yang sudah tahu nanti langsung aja dikirim jawabannya di WhatsApp-nya di FM di 0811 99 10 34 ya. Oke Devi Mania, sekarang kita sapa dulu narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Vika. Oke Mbak Dewi, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Sudah sarapan? Sudah tentunya Mbak. Oke, tadi OTW dari mana nih? Kita dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Iya. Pusat. Naik apa tadi ke sini? Kita naik Gojek. Ya. Naik ojol ya. Biar satset. Biar satset ya. Dan alhamdulillah on time sampainya ya. Tadi 8:30 sudah sampai sini ya. Oke. Tapi gimana? Tadi macet gak perjalanan? Lumayan macet Mbak. Jadi Lumayan Gojek itu sampai mau terbang gitu ya. Aduh, tapi untungnya nggak kenapa-napa nih. Bener-bener. Oke. Kita ngomongin tema kita pada pagi hari ini ya mengenai usaha dari kain perca nih dari Craft Gawean Dewe. Ini untuk Mbak Dewi sendiri nih sebagai owner ya, owner dari Gawean Dewe. Ini kenapa Mbak? Kalau boleh tahu bisa diceritain sedikit kenapa memilih UMKM yang memproduksi boneka dari kain perca? Boleh diceritain apa mungkin dari dulu tuh emang suka mainan dari bahan perca atau seperti apa? Monggo silakan. Iya, baik. Kain perca itu paling banyak banget ditemuin gitu Mbak. Ya, di rumah kita di lemari, mungkin sekarang kalau rumahnya lagi berantakan mungkin bisa bercermin gitu ya. Nah itu kain-kain yang nggak kepake, kain perca itu menurut aku suatu peluang bisnis. Aku lihatnya di situ ada peluang bisnis yang aku lihat. Tapi kita juga tes market dulu, nih bener nggak sih peluang bisnis atau enggak. Kemudian kita coba bikin craft waktu itu, kita coba bikin dia perca di baju gitu ya. Kemudian kita bikin bonekanya masih kecil-kecil saat itu gitu. Dan itu ternyata banyak yang suka gitu, banyak yang respon positif dari lingkungan sekitar gitu. Nah kemudian itu saya seriusin gitu Mbak. Jadi peluang bisnisnya ada, kemudian sekaligus kita bisa edukasi juga. Jadi kalau misalnya orang lain tuh ngelihat kayak dia nggak tahu kalau itu batik, ya benda itu nggak tahu kalau itu batik, menurut dia lucu gitu. Jadi mungkin pertamanya dari visualnya dulu nih gitu ya. Kemudian saya lihat juga peluang perca ini sebenarnya kita nggak hanya menjahit sebuah produk, tapi kita juga menjahit sebuah nilai budaya, kita jahit juga kepedulian kita terhadap lingkungan dan lain-lain. Oke, berarti awal dulu tuh bikin kain perca di baju dulu ya, bikin produksi pakaian dulu. Ya gitu. betul, jadi kayak baju kaos, kemudian kita renewable gitu ya, kemudian kita tambahkan perca-perca, kita atur, karena perca itu mungkin kayaknya kesannya sampah gitu ya, tapi itu seninya sendiri, bagaimana supaya kelihatan si perca tadi itu tetap menarik, tetap ada seninya, tetap orang mau pakai dan mau beli gitu. Oke. Ini berarti dari tahun berapa Mbak mulai fokus nih UMKM-nya di bidang craft kain perca ini?
Kalau untuk fokus utamanya itu di tahun 2017. 2017 Iya, betul ya. sekali. Sebenarnya kalau hobinya sendiri dari zaman kuliah sih, Mbak. Dari kuliah tuh udah apa? Udah suka ngumpulin kain perca, udah suka berbikinan dari kain perca apa gimana? Iya, suka bebikinan. Iya, suka Hmm. bebikinan, kemudian Dari ternyata dulu pas zaman kuliah suka bikin apa tuh? dulu suka bikin bros-bros kecil Ah, tapi gitu. dari kain Dari gitu ya, kain, dari iya. kain-kain sisa mungkin kain-kain yang ada di rumah dimanfaatkan Iya, begitu betul. Iya, ya. kita bikin karakter-karakter unik dari kain perca tadi gitu. Nah, Mhm. sekarang aja sih udah mulai nge-zoom jadi gede boneka gitu. Oke, oke, Iya. oke. Tadi kan Mbak bilang sendiri ya, dilihat dulu peluang bisnisnya pas awal terjun nih ya. Iya. Nah, itu dari mana kelihatannya kalau kain perca ini bagus nih kalau dibisnisin, kelihatannya dari mana tuh Mbak? Pertama dari kesediaan bahan bakunya, karena Mhm, sama-sama yang digunakan adalah batik. Batik itu kan, mhm, kita tahu sendiri, nilai budayanya tinggi sekali. mhm, Kemudian, ini menurut aku peluang untuk bisa dibikin suatu produk yang baru. Karena gini, kalau misalnya kita pakai bahan yang baru, misalnya ukuran batik misalnya 1 kali 2 meter, kita anggap batik cap atau batik tulis atau kombinasi gitu. mhm, Satu bahan itu, mungkin bisa bikin produknya itu terus ya. Mungkin, mhm, satu kain itu mungkin anggaplah bisa jadi 6 atau 7 produk, tapi mhm. motifnya itu doang gitu. Tapi Iya. kalau dengan kain perca tadi kita bisa dapat banyak varian, Ya, ragam ya bisa motif. dikombinasikan Iya, ya. betul sekali. Jadi nggak kaku gitu dan Oke, kelihatannya juga oke. kita jahit 7 tapi beragam orang bisa milih banyak gitu. Mhm, mhm. Terus awalnya gimana pas, awal-awal memasarkannya? Apakah dipromoin dulu ke teman-teman terdekat atau gimana nih, "Aku ada nih bikin ini, kalian kira-kira mau beli nggak?" Apa gimana tuh? Iya, pertama kali itu kita juga, riset dulu ya, Mbak. Riset Mhm, riset itu, mulai dari kerabat-kerabat dekat, lingkungan mhm, sekitar, kemudian mhm, baru merambah ke, orang-orang di kantor. Karena dulu saya sambil kerja, kemudian saya, mhm. tanya orang-orang di kantor, kemudian kita baru posting, ternyata posting yang orang yang kita nggak kenal pun ternyata mereka juga suka gitu. Oh, pada Iya, antusias gitu ya, betul jadi pada sekali. bagus, responsnya ya, pada Iya. positif, pada, minatnya bagus Iya, ya. betul sekali dan mereka juga kasih masukan-masukan yang sampai sekarang juga itu berfungsi buat kita tumbuh gitu. Oke, oke. Ini berarti dari 2017, terus ini ada yang menarik namanya gawean dewe Mhm. ya, gawean dewe itu artinya berarti dikerjain sendiri, bener nggak sih? Iya, buatan sendiri Ya, itu ya. kalau bahasa bekennya DIY, ya nggak sih? Iya, iya kan? Bahasa ininya Bener bener DIY, bener bener ya? bener, Do it yourself, bikin sendiri gitu ya. iya. Boleh dijelasin, gimana asal-usulnya kenapa memilih, nama gawean dewe, Mbak? Baik, dulu pas zaman saya kerja, dulu tuh saya mulai usaha itu nggak bikinan sendiri gitu. Saya Mhm, ambil dari reseller, kemudian saya mhm, belajar dari orang, kemudian saya, mhm, belajar gimana dia nge-create something produk yang benar-benar bisa diterima masyarakat gitu. Jadi mhm. selama bertahun-tahun seperti itu. Nah, ketika saya resign, saya pengen punya produk sendiri gitu ya, produk Iya, yang memang kita bikin bikin sendiri gitu. Nah, mhm. muncullah namanya Gawean Dewi Kok gitu. bisa terbersit, "Aku ah, pakai nama gawean dewe," itu gimana awalnya, Mbak? Awalnya sih, karena dia, satu lini dengan batik, Ah terus, hah, ada Indonesianya, dan itu emang bikinan kita sendiri dan emang, ah hah, kayak doa ya, Jadi kita nggak iya, pengennya tuh, memang kita bikin sendiri, mhm, kemudian karena sekarang kapasitasnya mhm, semakin besar, itu tuh kan nggak mungkin saya bikin sendiri nih, Mbak. Jadi mhm, saya mhm. juga kolaborasi. Makanya sekarang ini di, 2 bulan ini kita, lagi perubahan logo. Ah, oke. Perubahan logo. Jadi kalau misalnya dari logonya itu, eee, ada tangan beberapa tangan Mhm, itu ya ya. simbol dari kolaborasi Iya, betul ya. sekali. Jadi Oke. buatan masing-masing pengrajinnya kita gitu. Oke, oke, oke. Tapi memilih, gawean dewe itu kan bahasa daerah Iya, ya. Kenapa betul. memilih bahasa daerah? Apakah, itu adalah bahasa dari daerah tempat, Mbak berasal atau Ah, gimana? iya iya, karena orang tua saya dari Jogja, Ah hah, jadi ah, ya jadi iya, saya, iya, iya, iya. ambil kayaknya idenya boleh deh gitu dan Oke, itu juga oke. lumayan mudah untuk diucapkan juga untuk orang lokal Iya, kita gitu. yang penting untuk sebuah merek itu mudah diingat, mudah diucapkan, dan unik gitu ya. Jadi orang tuh gampang ingetnya nih, Iya gawean dewe, DV Mania. betul, Oke, ini berarti dari 2017. Ini iya. alamatnya di mana, Mbak? Di Jalan Kramat Kuitang 1B nomor Mhm. 23E Jakarta Ah, Pusat. Kuitang. Iya, Oke, pusatnya di oke. situ. Itu berarti rumah Mbak di situ apa Iya, gimana? kita ada workshop juga di situ. Jadi, Mhm, dulu memang skala rumahan, kemudian karena semakin tambahnya skala produksi, kemudian kita, beli area di depannya juga gitu, di mhm. sampingnya juga kita beli untuk ningkatin kapasitas juga. Dan ternyata itu masih belum cukup gitu, Mbak. Makanya kita juga ada expand ke, beberapa di luar daerah juga gitu. Oke, Iya. oke. Berarti kalau misalkan ada DV Mania yang, pengen datang, pengen lihat-lihat bisa ya? Karena di Iya, sana ada workshop-nya juga ada gitu ya? workshop-nya, mau lihat cara bikinnya juga bisa. Mhm. Oke, oke. Berarti ini tuh
komunitas gitu Mbak atau gimana nih? Aku masih kurang paham sebenarnya. Baik. Dulu pas awalnya 2017 emang kita bikin sendiri, saya bikin sendiri gitu, Mbak. Mhm, Kemudian, makin lama itu makin banyak, kemudian kita, baru hire karyawan. Nah, mhm. karyawan di Jakarta Pusat itu kan karena kapasitasnya kita makin banyak, kita nggak mungkin karena tempatnya juga terbatas, saya beli Mhm, area itu juga nggak murah gitu. mhm. Kemudian, para pekerjanya juga dari salary juga termasuk, lumayan, tinggi ya kalau di sini, sehingga Mhm. kita kayaknya, boleh nih kolaborasi dengan orang-orang daerah gitu. Nah, Oke. akhirnya kita kolaborasi, kita bentuklah komunitas misalnya di Surabaya. Di Surabaya ini kita bekerja sama sama ibu-ibu di sana, para pensiunan di sana, kita latih, kemudian ternyata mereka happy sekali gitu. Nah, Mhm. mereka happy ketika dapat, kerjaan, mereka senang banget. Jadi ketika, mereka pengen ada kerjaan yang bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi nggak harus Oh, dikerjakan di workshop kita di Surabaya gitu. iya Nah, kalau iya. tapi mereka nggak memang mau kerjaan di workshop Surabaya itu juga nggak Mhm. masalah. Jadi kalau semakin banyak orderan gawean dewek akan semakin banyak merekrut, ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sana yang para pensiun di sana untuk bisa saling berkolaborasi sama kita untuk bikin produk yang baru gitu. Oke, berarti Mhm, usaha ini tuh dijalankannya secara, komunitas gitu iya ya, bersama dengan, para memberdayakan ibu-ibu selain di Jakarta Pusat juga di Surabaya. iya, Kenapa memilih Surabaya, Mbak? Kenapa nggak daerah yang mhm, lain gitu ya? baik. Mhm. Saya kerjasama juga sama pengrajin yang di Surabaya, Mhm. kemudian mereka juga udah punya komunitasnya beberapa. Nah, di Mmm, situ juga, kita kembangkan. mhm. Tadinya udah mau, apa ya, Eee, udah mau kayak bisa dibilang kayak mau tutup gitu. Nah, Mhm. tapi kita coba pastikan lagi, oh ini kayak potensinya lebih gede loh, potensinya lebih gede, akhirnya kita bentuk tim, di Mhm. mana, ada tim yang bisa mempromosikan inilah ya. Akhirnya, mulai muncul lagi, merangkul lagi, kapasitasnya kita naikin lagi, sehingga nanti dia punya saudara, dia rekomendasiin dan akhirnya bisa gabung di kita juga gitu. Dan kita merekrutnya Oke. juga nggak harus yang bisa jahit gitu. Oke. Heeh, jadi kalau dia punya kemauan untuk, mau bikin, mau belajar itu juga nggak masalah. Kalau mungkin tahap Oke. pertamanya cuman kayak nge-filling busa ke dalam kain, itu kan gampang ya, Ah, Mbak, nggak iya perlu iya kayak iya. teknik, menjahit segala macam, itu juga nggak masalah. Dia mau kerjain di situ atau di rumah nggak masalah gitu. Iya. Oke, berarti nanti, kalau misalkan ini bisa sambil diajarin juga atau gimana, Mbak? Kalau misalkan dia, pada awalnya nggak bisa atau nggak punya basic kemampuan untuk menjahit gitu atau gimana? Apa nggak perlu punya basic menjahit atau gimana tuh? Iya, di kita tuh ada beberapa divisi gitu, yang ada yang Mhm, memang harus dia menjahit produksi atau ada yang enggak. Di mhm, produksi pun enggak semuanya menjahit gitu ya, ada yang mhm, mungkin dia, kayak tadi, pasang busa, kemudian mhm, mungkin di tim packing gitu, oke. atau dia di delivery ketika bahan baku mesti mesti sortir atau kemana Oh, oke, ya gitu. berarti nggak semuanya harus ada kemampuan menjahit juga, Mhm, betul. tergantung ada di divisi apa ya, Iya fokusnya concern-nya dia job desk-nya di bagian apa iya, gitu betul sekali. ya. Oke deh, Vima, ini kita beralih lagi kembali lagi ke Mbak Dewi nih, Mbak Dewi. Iya. Berarti ini tuh kain perca tuh berarti batik gitu ya? Iya, dominan kita pakai bahan bakunya batik gitu, Mhm, tapi ada juga yang kita ada juga pakai yang nggak iya, batik? ada yang non batik juga Apa gitu. kalau yang non batik? Non batik itu kayak misalnya katun-katun yang bermotif-motif, selain Oh, batik, iya. bunga-bunga, atau ada animals Mhm gitu, mhm kita mhm. bisa kombinasikan dengan batik juga gitu. Oke, tetap Iya dikombinasikan dengan batik iya, ya. Berarti si mhm, batik ini sudah menjadi ciri khasnya ya iya dari untuk gawean gawean dewek, dewe ya. betul, Dominan batik ya. iya. Oke, berarti batik-batik terus juga kain katun seperti itu berarti bahannya dari mana nih? Apakah ada dapat supplier atau dari mana? Kita ada 2 dari Mhm, internal sendiri sama eksternal. Kalau dari internal, kita juga ada, proses membatik sendiri gitu ya. mhm, Kita kerja sama sama para pembatik yang ada di Jawa Tengah, mhm, nah untuk membuat kain batiknya. Kemudian kita produksi menjadi baju batik seperti yang ada di depan. Nah, baju batik. mhm, Nah, sisaan dari baju batik ini yang akan kita olah mhm, menjadi, menjadi boneka, kemudian jadi pouch gitu. Jadi bahkan mhm. 2 kali 2 sentimeter pun kita akan olah itu menjadi sebuah produk gitu, Waduh, Mbak. 2 sentimeter jadi apa, Mbak? Bisa jadi anting, bisa Ah, jadi, macam-macam. ada juga bikin anting juga? Kalau ya ada. Oh, Kalau itu oke. hanya kalau untuk PO aja, Oh, kita nggak ribet, PO. iya. Oke oke. Oke, kalau untuk eksternalnya sendiri itu ada Mhm, juga, lumayan banyak pengrajin-pengrajin baju, konveksi mhm. batik yang mereka tuh bingung, ini limbahnya mau dibuang atau gimana. Nah, akhirnya kita Nah. beli, kita nggak Oh, mau oke. gratis, Tetap dibeli kita ya? beli heeh, kita beli, kemudian itu yang kita tapi harganya pun, nggak semahal harga baru gitu Iya, ya, Mbak. karena kan itu sisaan ya. Betul Itu sekali. biasanya dari Mhm. pengrajin batik yang ada di mana? Masih Jakarta juga atau dari luar Jakarta?
Kebanyakan dari, luar Jakarta, dari Mhm. Jawa, itu, Mmm. lumayan banyak dan selalu sampai sekarang pun semakin bertambah para, apa ya, pengrajin-pengrajin batik ini semakin bertambah. Bahkan kemarin kita juga ketemu dari, luar, misalnya di Jepara, Mhm. mereka juga kirimkan kain, limbah tenunnya mereka untuk bisa diolah kolaborasi untuk menjadi sebuah produk juga gitu. Wah, lumayan ya. Berarti Iya. ini gimana nih? Berarti jatuhnya kolaborasi Iya juga iya, ya? betul sekali. Oke oke. Kalau untuk, para pendengar, semua juga kalau misalnya punya limbah batik gitu ya, Mbak, itu juga Mhm. bisa kita mau olah. Misal gini, baju batik, misalnya Mbak Vika punya baju batik Mhm yang mungkin mhm. sekarang nggak muat lagi nih, Mhm, gitu udah ya. kecil gitu Iya, ya? tapi Oke. suka sama motifnya, punya Iya kenangan sendiri nih sama iya, motifnya gitu ya. masih pengen dipakai lagi nih, Heeh, gimana tapi caranya kalau gitu untuk ya? baju mungkin nggak mungkin ya, Mhm, ya diolah jadi yang diolah lain iya, ya? kita bikinin boneka, pouch, tas gitu. Jadi masih Ah, bisa ngelihat batik yang kemarin dibeli waktu datang ke Solo misalnya gitu ya, oke. batik ini punya kenangan sendiri dibeli sama mantan atau siapa ya. Wah 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 Nah wah. gitu, jadi, Bisa begitu iya betul ya? sekali, nanti kita bisa Oke, olah berarti gitu. kalau oke, kalau masalah biayanya berarti gimana tuh? Untuk, Tarifnya gitu ya? untuk gawean Heeh. dia itu fleksibel banget, Mbak, fleksibel Mhm banget. Jadi kita bisa nyesuaiin dengan budget juga mhm. gitu. Oke, disesuaikan dengan budget. Berarti nggak ditarif atau gimana nih maksudnya? Oke, untuk standar tarifnya ada karena kita, punya apa ya, beberapa macam, produk nanti kita kasih opsi, Mhm. budgetnya berapa, mulai misalnya dari 10.000, 5.000, 20.000, 30.000 itu kita akan kasih opsi-opsinya sehingga nanti ketika customer itu, "Mbak, aku cuma punya budget 20.000 kira-kira mau dibikin apa ya?" Gitu. Itu bisa Mmm, banget, kita kasih banyak pilihannya. Jadi tetap, oke. apa ya, kita bikin peluang bareng-bareng supaya, customer juga happy gitu. Oke. Oke, berarti ini kayaknya banyak banget nih yang diproduksi itu sebenarnya apa aja sih? Baju udah jelas ya, Ya, baju. itu jalan duluan, Mbak, baju itu jalan Mhm, yang duluan, pertama iya, ya, terus boneka dari kain sisaannya perca, betul, terus juga ada alat, ibadah ya, alat sholat seperti iya mukena dan iya, sejadah. betul Terus tadi sekali. disebutkan, awal-awal juga bikin bros, terus ada anting juga, terus apa lagi sih, Mbak? Masih banyak lagi kayaknya nih yang belum Iya, disebutin. jadi ada barang yang kita existing selalu produksi setiap hari seperti Mhm, baju dan boneka itu tiap hari. itu tiap hari Iya produksi, iya, kalau berarti ready ya? iya, itu ready terus ya, tiap Mhm hari produksi bahkan, untuk sekarang ini lagi ada pameran gelar batik Nusantara dan itu mhm kita genjot produksinya untuk, pameran ini, mhm di Pasaraya Blok M ya, Mbak, ya, selama Rabu sampai Minggu. mhm. Nah ini, jadi kalau misalnya untuk yang lainnya itu nggak ready, tapi bisa request gitu, Oke, iya. bisa PO ya? Bisa PO, Oke iya. oke. Berarti ini range harga produk-produk yang, diproduksi, di gawean dewe ini mulai dari berapa, Mbak? Mulai dari 10.000 sampai harga 300.000. 10.000 sampai 300.000. Iya, Itu yang 10.000 tuh apa sih? 10.000 itu misalnya kita bikinin kayak tempat tisu gitu ya, Ah, ada oke. pouch-pouch ya, pouch-pouch juga bisa gitu ya, tapi, mungkin bahannya berbeda gitu. Nah itu Mhm. bisa, kemudian ada kayak tote bag gitu. Ya, kalau tote bag berapa masih 10.000 tote bag? Tote bag itu bahkan ada yang 5.000. Oh, ada yang lima Iya. ribu ya ampun ekonomis sekali sih Iya. DP Mania itu dapat untung nggak sih kalau jual murah begitu, Mbak, dapat untung nggak? Iya, karena itu tadi Mbak, bisa dibilang kita tuh efisiensinya adalah dari tenaga kerja. Karena Mhm memang kalau di Jakarta, saya bilang tadi, cost-nya lumayan tinggi. mhm. Kita cari yang kira-kira ketika customer pengen request sesuai budgetnya mereka, yang bisa ngerjain ini, ayo kolaborasinya sama siapa gitu. Mhm Jadi makanya kalau misalnya di daerah, itu mereka terima kerjaan mereka udah happy banget. Mereka mhm. nggak akan nanya salary-nya berapa gitu. Iya. Mereka punya kerjaan mereka udah happy. Beda kalau misalnya, maaf, kalau misalnya di Jakarta, Mhm. salary-nya berapa nih? Iya Ditanya iya itu dulu. iya, bener ya. Saya jadi deg-degan kayak nggak pede gitu ya. Jadi, ya memang kita dominan kita kerjainnya itu di luar gitu. Heeh, Oke, kebanyakan kerjanya di luar ya, kebanyakan di tapi luar. juga ada yang diproduksi di Jakarta juga ya, Ada, seperti, baju dan boneka? iya semuanya. Jadi kalau Semuanya? misalnya under 100 piece kita bikin di Jakarta. Oh, kalau misalkan jumlahnya Heeh, banyak iya. baru lempar ke daerah gitu Iya, ya? mereka yang jadi kita punya workshop juga di beberapa daerah itu. Jadi kalau Mhm. untuk, skala di atas 100 bahkan untuk ekspor itu biasanya kita, udah langsung bikin di daerah, heeh, udah Oke. langsung dikumpulin. Oke oke, itu kan tadi yang 10.000 ada macam-macam ya, ada tote bag, ada juga apa, tempat tisu. Mhm, Terus kalau misalkan baju nih, kayak sekarang yang dibawa sampelnya ke sini ke Radio DFM ya, ini outer ya? iya ini Outer outer, dewasa ya? ada anak dan dewasanya juga, Mbak. Oke, ini kalau ini berapaan nih harganya? Kalau ini harganya itu, harganya 120.000 Yang anak apa yang dewasa? yang dewasa, Yang dewasa 120.000 kalau yang anak? yang anaknya 80 ribuan.
Oke, yang anak Mhm. 80.000, yang dewasa 120.000. Iya. Oke, banyak banget ya ini ternyata, jadi apa ya, kalau yang suka, yang cantik-cantik, lihat yang cantik-cantik ini kayaknya kalap nih kalau misalkan main ke workshop-nya gawean Oke, dewe ya. boleh boleh datang. Oke, ini berarti mulai dari tahun 2017 ya. Betul Tadi sekali. alamatnya di mana Mbak, boleh sebutkan sekali lagi? Iya, alamatnya kita Gawean Dewe ada di Jalan Keramat Kuitang 1B, Mhm. nomor 23E, Senen, Jakarta Pusat. Oke, Ya. berarti dulu mulai tahun 2017. Mhm. Kalau boleh tahu dulu pada saat awal berdiri ini di tahun 2017 modalnya berapa Mbak dulu? Modalnya ini karena pas 2017 saya bikin konsepnya karena Mhm. keluar dari perusahaan, prinsip saya adalah saya keluar dari perusahaan saya paling nggak terima, eee, pemasukan sama minimal dengan perusahaan saya yang lama. Jadi Iya. konsepnya waktu saya langsung bikin toko di Mhm. Tamrin City, kita langsung buka. Jadi hari ini kemarin misalnya saya resign, hari ini tokonya udah harus buka, gitu ya. Oke. Saya harus bangun pagi sama kayak saya harus, ke kantor Oke, gitu. nggak ada waktu untuk santai-santai Iya, ya? iya Oke. betul sekali. Itu sekitar modalnya itu nggak nyampe 50 juta gitu. Karena harus Oke. sewa toko selama 1 tahun gitu, terus kita, beli beberapa gawangan dan Mhm alat-alat mhm. display buat toko gitu. Oke, nggak Mhm. sampai dulu pada tahun 2017 nggak sampai 50 juta Iya, berarti untuk betul sekali. modalnya ya? Iya, Itu untuk sudah termasuk, beli kain-kainnya? Sudah ya? sudah termasuk kayak mesin jahitnya juga udah, mesin jahit, mesin obras itu udah termasuk di situ. Oke, Iya. berarti berarti ada toko offline-nya juga gitu ya selain, tempat workshop beda? Beda atau sama nggak sih, Mbak? Kalau untuk saat ini kita udah nggak buka toko offline semandirinya, Mbak, ya. Oh, Tamrin City tokonya udah nggak buka. kenapa, Mbak? Iya, karena, waktu itu, nggak kepegang. Oh, nggak Iya, jadi kepegang, kita oke. sekarang ini ada di 23 store yang ada di Indonesia. Jadi Mhm, sistemnya adalah konsinyasi, kebanyakan sih konsinyasi. mhm, Kayak misalnya di, Grand Indonesia gitu, iya. di Plaza Senayan. Ada tapi ya di situ Ada, ya? di Sarinah, Di 23? 23 jumlahnya, Oke dan oke satu ada di oke. luar negeri. Oh, Ada Jakarta, luar negeri, terus selain Jakarta dan luar negeri, daerah mana lagi tuh, Mbak? jadi 23 store itu tersebar di seluruh Indonesia, Mhm, untuk mana aja gawean ada di kotanya? Jakarta, Mhm kemudian ada di Surabaya, mhm. Bali, ada di Tangerang juga, di Bandung juga ada, gitu. Oh, iya iya Paling iya. banyak Jakarta dan di Bali, Oke, iya. wah Kalau sudah. untuk di luar negeri di Malaysia, iya. Itu gimana ceritanya Mbak dulu bisa sampai ke Malaysia? Jadi kita aktif juga ngadain pameran, bazar gitu, jadi Mhm, apa ya, eksibitor di lokal sama di beberapa negara juga. mhm, Kemarin kita juga baru pulang dari Thailand 2 minggu yang lalu, mhm, itu ternyata antusias mereka pun walaupun mereka nggak ngerti batik, tapi ngelihat motifnya kayaknya unik gitu, mhm jadi mereka kayak mhm. tertarik gitu. Wah, jangan-jangan entar bentar lagi mau ke Thailand juga nih? Kemarin udah 2 minggu yang lalu. Maksud aku mau pasarkan di Thailand juga apa gimana nih? Iya, jadi kalau kebetulan, ada desainer Thailand yang nanti di awal Agustus akan datang ke sini, kita Mhm, ngelihat workshop-nya kita juga, kemudian, mhm, mungkin ada beberapa nanti akan kita bikin kolaborasi, produk yang di lokal, kemudian dijual di sana, tapi mhm. desainnya dan desain dari mereka gitu. Wah, keren ya Devi Mania. Ini seneng seneng banget ya Vika dengernya kalau misalkan ada memang produk gitu asli Indonesia gitu, apalagi batik ini sudah sangat menjadi ciri khas negara kita ya. Ini sudah mulai masuk ke negara-negara luar meskipun masih negara-negara tetangga Iya sih, Mbak. ya. Oke, berarti ini dalam sehari biasanya produksinya berapa banyak sih Mbak? Oke, kalau untuk yang rutin produksi adalah baju sama boneka. Kalau untuk Mhm, baju itu satu orang bisa ngerjain minimal itu 7 7 mhm, baju minimal, satu mhm. orang. Jadi kalau, mereka bisa, bikin lebih, maka kita juga bisa bayar lebih. Oke, Jika berarti iya, biasanya dalam satu hari produksinya berapa? kalau untuk baju itu, kita targetinnya minimal tuh 20 piece, oke gitu, 20 piece. Mhm. Kemudian kalau untuk boneka itu 10, targetnya 10. Iya, Oke. tapi kalau misalnya kayak lagi urgent dan butuh, cepet itu mereka akan nanti, 1 orang misalnya kapasitasnya cuma bisa bikin 5 atau cuma bikin 3 kita tambahin orang lagi, gitu. Oke, Mhm. ini total ada berapa karyawan, Mbak? Kayaknya banyak ya? Kalau untuk di Jakarta sendiri, untuk yang tetap itu cuma ada 5 orang. Oh, 5 orang Iya, yang 5 orang tetap. yang tetap. Sisanya berarti apa hitungnya? Sisanya, Hitungannya berarti itu freelance? ya bisa dibilang freelance. Mhm. Iya, freelance, Yang di daerah itu ya? yang di Oh, di Jakarta aja. Jakarta juga ada Iya, freelance? iya, dan ada juga mahasiswa-mahasiswa juga kita libatkan, iya. Oh.
gitu. Kemudian kalau untuk yang di luar daerah itu juga ada yang tetap, kemudian ada juga yang freelance. Jadi tergantung nanti permintaan pasarnya seperti apa. Kita sih pengennya supaya gawean dewe juga banyak orderan sehingga mereka juga seneng gitu. Oke, yang karyawan tetapnya yang di Surabaya itu ada berapa, Mbak? Yang di Surabaya itu sekitar 6 orang, Mbak. 6 orang juga ya. Iya. Kalau yang di sini 5 ya? Di sini 5. Di sini 5, Iya. kalau yang di Surabaya 6. Kalau yang freelance-nya totalnya ada berapa tuh? Bisa puluhan, Mbak. Puluhan. Iya, Itu puluhan. yang di sana ya, yang Iya, di di Surabaya. Surabaya. Kalau yang di Jakarta freelance-nya Bisa 13 orang. 13 orang. Oke, berarti itu tuh gimana? Kalau misalkan ada yang tertarik gitu pengen ikut bergabung menjadi freelance itu bisa aja apa gimana tuh? Boleh nanti mendaftarkan diri ke gawean dewe, kita kenalan, kemudian kita juga ada asesmen mereka kemampuan atau ketertarikannya mereka di bidang apa, atau mereka punya bakat desain walaupun belum bisa misalnya, atau dia punya kemampuan apa nih, bisa live atau bagaimana nanti itu kita akan tempatkan. Tuh Devi Mania ya, bagi yang memang mungkin memiliki hobi yang sama nih ya sama Mbak Dewi, barangkali ya dari dulu suka berbikinan dari kain perca atau memang suka menjahit, suka bikin boneka atau dan sebagainya ya, bikin aksesoris-aksesoris bisa ya apa sih lebih produktif lagi gitu biar bisa bikin barang-barang nih yang unik-unik yang diproduksi sama gawean Dewi. Mbak Dewi, ini selain ada yang ikutan kuis ya, tadi kan aku mengajukan pertanyaan nih di mana alamat dari gawean Dewi ya. Tadi udah banyak yang menjawab. Nah, di antara yang menjawab ini ada yang bertanya juga nih. Ade Ciade dari Jatimakmur ini bertanya Mbak Dewi untuk gawean Dewi ini khusus batik apa gimana? Nah, ini padahal tadi kita udah bahas sama-sama ya. Mungkin ini pertanyaannya tadi pas sebelum aku bertanya sama Mbak Dewi ya. Jadi ini tuh dominan batik ya Mbak ya, meskipun nggak semuanya batik juga ya. Iya betul, dominan kita batik. Ya, kalau untuk yang kita jual di display seperti di 23 store tadi itu semua dominannya batik. Kalau untuk yang nggak batik itu biasanya kita hidden. Walaupun kita terima tapi biasanya kita nggak akan show up di sosial media gitu. Tapi tetap kita bikin gitu Mbak. Kenapa? Kenapa nggak di show Karena up di tadi sosial media? liningnya tuh nggak boleh kacau. Karena kalau masyarakat luas itu ngelihatnya tuh emang harus Batik gitu DNA-nya ya. tuh harus batik gitu. Oke. Tapi kalaupun misalnya customer-nya tadi minta dibikinin pakai bahan katun Jepang, katun yang lain tuh biasanya kita bikinin tapi kita nggak post atau kita nggak akan announce ke siapapun. Oh, oke. Tapi tetap menerima orderan itu karena pelanggan adalah raja ya. Apapun yang diminta selama itu masih masih tidak keluar jalur ya. Iya, selagi bisa dijahit. Selama masih bisa dibikinkan ya. Ini soalnya nih Ci Ade nih Mbak. Katanya tuh kalau ada nggak batik ini Ci punya banyak nih percaan sisa spray itu kayak gini. Iya. Oh, menarik. Tuh ini sebenarnya kalau punya kayak gini bisa Mbak bisa. Dibikin gitu atau misalkan dilempar ke gawean dewe nih bisa nggak nih dibikin sesuatu gitu bisa ya berarti bisa. ya. Kita akan kasihkan kalau misalnya dari customernya punya ide boleh di-share atau misalnya belum punya ide biasanya kita tanya dulu nih dia sukanya seperti apa, pengen produk apa. Kita kasihkan contoh-contoh katalognya supaya dapat gambaran nih mau dibikin seperti apa gitu. Ini dulu katanya teman Ci konveksi katanya gitu mungkin dari situ kali ya banyak kain-kain perca gini ya Ci Ade ya. Bisa nih Ci kalau mau ya dibikinkan sesuatu menjadi sesuatu yang lebih lebih unik bernilai mungkin ya seperti boneka atau aksesoris bisa ya. Boleh sekali bisa menarik. tuh. Bikin baju pun juga bisa. Kalau Ci mau kirim boleh katanya tuh. Boleh datang dulu kenalan ya. Boleh Ci jalan-jalan ke Kuitang tadi ya. Ke Kuitang Jakarta Pusat boleh Ci Ade ya. Jalan-jalan aja sama geng kopi cantiknya ini. Ci Ade ini punya geng ya. Isinya mama-mama yang kece-kece, nama gengnya geng kopi cantik. Ya boleh. Kita juga ngadain workshop juga nih Mbak Vika. Kalau misalnya workshop kayak kemarin minggu lalu kita ngadainnya di Mall Kelapa Gading. Kerja sama kafe di situ, kita ngebatik gitu, mencanting, kemudian kita menjahit perca-perca gitu. Iya tuh Ci Ade ya barangkali mau menambah aktivitas positif bersama teman gengnya ya. Bisa dengan berbikinan bersama dengan gawean dewe ya. Biar seru bareng. Ini katanya Ci kayaknya mau kirim aja deh. Tuh, boleh berarti dipaketin gitu maksudnya Ci. Boleh ya, berarti dipaketin aja ke alamat itu gawean dewe yang tadi yang di Jalan Kuitang ya. Iya, betul sekali. Oke, boleh Ci, silahkan monggo ya dikirim aja Ci ya. Yang banyak kalau misalkan ada ya mungkin kumpulin dulu tuh dari geng-geng kopi cantik juga mungkin masih ada juga yang punya kain-kain yang sudah tidak terpakai daripada mubazir begitu ya. Lebih baik kita kirimkan ke gawean dewe nanti mungkin bisa digunakan untuk biar bisa kembali bermanfaat ya. Betul sekali daripada ngendon di gudang.
Daripada menemenin lemari, menemenin rumah, atau cuman sekedar dijadiin kain lap doang kan sayang ya. Mendingan dibikin sesuatu yang lebih bernilai pasti nih bisa nih sama Iya. gawean Dewi karena pada kreatif-kreatif nih kayaknya ya Dewi Setuju mainnya. Mbak Vika. Oke Mbak, berarti ini menjalankan UMKM craft ya, eee, kain perca dari tahun 2017. Gimana strugglingnya? Apa yang dirasakan? Suka dukanya Mbak selama ini? Apa sukanya aja nggak ada dukanya sama sekali apa gimana nih? Iya, mungkin, dukanya itu kita alaminya sebelum 2017 Kenapa justru. tuh? Jadi ketika, zaman kuliah dulu, jadi Mhm. zaman kuliah dulu saya suka bikin itu karena kepepet. Jadi sebenarnya kayak bakat seni itu tuh menurut saya sih, bukan sesuatu yang datang dari lahir tuh ya, tapi datangnya dari Heeh, karena kepepet gitu. karena kepepet ya. Ada sebagian yang dari lahir, ada juga yang Iya, karena betul kepepet betul betul ya, betul, iya kan? sebagian ya. Nah, kalau saya itu yang bagian tim yang mungkin, rada Kepepet? kepepet ya Tim gitu ya, kepepet? betul sekali. Iya, jadi, akhirnya belajar ternyata orang suka gitu, kenapa kok bisa Ah suka, padahal nggak belum rapi rapi banget gitu ya, Mbak. Mhm, Jadi tuh, ya itu karena, seharus menghidupi orang tua, menghidupi, adik-adik yang juga akan kuliah dan segala mhm, macamnya, ya bahkan saya dapat beasiswa S2 ke Perancis, saya nggak ambil karena harus bekerja gitu ya, walaupun mhm. kerja di perusahaan asing, tapi setiap harinya saya harus bikin beginian gitu. Oke. Ya, dan itu alhamdulillah responnya bagus bagus dan akhirnya memantapkan diri untuk resign dari perusahaan dan ini akhirnya mengambillah jalur, gawean dewe ini untuk Oke, diseriuskan gitu. berarti itu Mmm, terasanya tuh, struggle-nya sebenarnya dari sebelum 2017? betul sekali. Supaya Nah, bisnisnya bisa sustain, saya juga ngadain riset, market riset. Jadi, setiap 1 bulan sekali itu kita selalu, berangkat ke Solo, terus nanti ke Jogja, besoknya riset ke Bali buat melihat kira-kira produk yang bisa jadiin long lasting untuk, usaha ini apa, seperti apa, itu kita selalu riset. Jadi, oke. struggle-nya adalah sebelum usaha itu dimulai Oke, sebenarnya. nah itu kan sebelum usahanya dimulai. Nah, Betul. pada saat Mhm. usahanya sudah berjalan ada juga nggak, Mbak, kendala-kendala yang dirasakan? Oh iya, jadi ketika saya buka toko pertama kali di Tamrin City, Mhm, itu agak ragu ya, agak ragu karena ternyata teman-teman yang di, toko-toko tetangga itu ngatain, "Kok tokonya apa sepi ya?" Gitu ya. Wah, mhm, apa yang bisa saya bantu untuk teman-teman di toko? Akhirnya, kita belajar online, kita buka mhm, Instagram di awal-awal, kemudian kita dapat customer dari luar pun dari situ. mhm, Kemudian, walaupun pembelinya nggak dari pengunjung toko, kemudian mhm, akhirnya, paling nggak dari traffic dari sosial media saat itu oke, menurut aku membantu banget gitu, Mbak. mhm, Nah, akhirnya ketemu sama Bunda Ane Avanti. Waktu itu mereka datang ke toko kita, kemudian aku lagi lanjut kuliah S2, aku lagi di kelas, ditelepon mhm. sama karyawan aku, "Ini ada Bunda Ane datang ke toko kita, ngambil semua barangnya." Diborong Diborong, semua. oke. Itu waktu kapan tuh? Di tahun 2017 heeh, 2017? Oh, pas awal bulan buka di Tamrin iya City itu betul, itu ya? bulan ketiga kalau Oke. nggak salah, bulan ketiga. Saya tuh sempat ragu di bulan pertama, kedua, apa iya ini bisnis yang harus saya jalankan gitu ya. Mhm, Kemudian di bulan ketiga pas Bunda Ane itu ngelihat, toko saya dan dia akhirnya borong semuanya dan mhm. akhirnya kita kolaborasi juga saat itu, saya akhirnya memantapkan diri, "Oh iya kayaknya ini memang, usaha yang harus saya jalani dengan serius," Mhm. gitu. Karena orang lain pun melihatnya, antusias, kenapa saya enggak gitu. Nah itu Iya iya titik iya. awalnya saya mulai bangkit lagi gitu, Mbak. Oke, Iya. wah luar biasa ya Devi ya. Jadi kita jangan ngelihat enaknya aja, wah ini kayaknya, gampang nih menjalankan usaha ini, kelihatan ini sukses-sukses aja nih si Mbak Dewi ini, tapi kita lihat ya perjalanan di baliknya Devi pasti tidak ada perjalanan yang mudah ya. Yang namanya apalagi kita, melakoni UMKM begitu ya, itu pasti struggle-nya dari awal berasa banget ya Mbak ya. Oke, berarti ini kalau menurut, Mbak Dewi sendiri ya sebagai owner, menurut Mbak Dewi apa yang menjadikan usaha, boneka dan juga lain-lainnya dari kain perca ini bisa berkembang pesat hingga saat ini, Mbak? Ya, pertama kita dari harga tuh fleksibel sesuai Mhm, dengan budgetnya si customer tadi gitu. mhm, Yang kedua ini menurut aku peluangnya itu tidak hanya di lokal tapi ternyata internasional pun juga. Dulu konsep, boneka batik itu kita, mungkin brandingnya ke anak-anak. mhm, Kesininya itu kita nggak branding sebagai produk untuk anak tapi mhm, produk untuk sebagai hadiah atau, merchandise, kenegaraan. Jadi mhm. kalau misalnya ada orang mau ke luar negeri dia bisa pakai, boneka ini sebagai gift untuk dia ke luar negeri gitu, Mbak. Mhm mhm Dan itu, mhm. kita juga ada di beberapa galeri di hotel dan itu Mhm, ternyata antusiasme pengunjung, turis-turis asing juga bagus gitu. Jadi, dan juga, boneka batik gawean dewe ini juga terpilih di ruang tamunya Pak, Busan, Menteri, Perdagangan, mhm, dipajang di situ kemudian ketika ada,
duta besar berkunjung juga dijadikan sebagai gift kenegaraan. Jadi brandingnya udah nggak anak-anak lagi. Jadi menurut Iya, aku ini bisa berkembang lebih baik lagi. sudah semakin luas Betul ya untuk sekali. brandingnya, jadi tidak hanya untuk anak-anak tapi sudah semakin luas Iya. gitu. Oke, ini ada rencana nggak Mbak untuk kedepannya mungkin mau bikin inovasi apa, mau bikin terobosan apa? Apakah mau misalkan kembali mau buka toko offline lagi atau gimana nih? Kalau untuk toko offline sih mungkin enggak ya Mbak, karena Belum dulu. belum dulu ya, Mhm. karena saya apa namanya kalau kalau konsinyasi di mall-mall tadi itu udah bersih, mereka yang SPG udah mereka atur dengan SOP-nya mereka, kemudian Mhm. barang juga diatur dengan baik, ditatanin dengan baik, Mhm. kemudian kita aja tinggal tinggal terima bersih lah gitu. Itu. Terus kalau untuk pengembangan produknya sendiri biasanya Mhm. setiap 2 tahun sekali itu Mhm. kita selalu bikin produk apa nih yang mau dinaikin gitu. Misalnya boneka di tahun ini adalah tahun terakhir. Tahun Mhm. depan itu tetap kita produksi, Mbak, tapi ada Mhm. yang kita naikin nanti di tahun berikutnya gitu. Mhm. Jadi nanti Sesuatu yang produk baru baru, itu iya ya. iya. Sebenarnya kalau boneka ini udah berjalan 2 tahun kita udah develop, kita promosiin, kemudian Mhm. paling yang kita lakukan adalah per 3 bulan sekali kita bikin look baru. Kalau Mhm. misalnya kemarin cuma jerapah, gajah, nanti bikin ada komodo kecil gitu, di 3 bulan Ah, berikutnya bikin. Iya, oke. tapi yang dinaikin nanti brand-nya yang apa namanya, jenis produknya yang lain. Tapi ini tetap dibikin, kayak batik anak Oke, ini yang oke. duluan kita promosiin. Mhm. Kemudian kita naikin sekarang bonekanya, walaupun ini tetap Oke. produksi gitu, Mbak. Oke, Iya, oke. Berarti, tadi tiap, 2 tahun sekali ada betul. terobosan terbarunya ya, Iya dan tiap 3 bulan sekali ada look iya, terbaru, betul sekali, ya. Mbak. Oke, oke. Berarti ini selama ini strategi promosi yang dilakukan oleh Gawean Dewi ini apa saja? Ikut bazar-bazar sudah jelas ya. Iya. Lalu selain itu apakah, memaksimalkan promo di sosial media juga? Untuk promosi di sosial media sebenarnya kita nggak terlalu maksimal, cuman Mhm. ada gitu, Mbak. Semua platform itu kita ada, cuman Ada, ada. namanya apa Mbak di sosmed? Semua di-searching Gawean Dewi, GHAWEAN DEWE itu keluar di sosial media itu udah ada Facebook, Instagram, kemudian marketplace-nya juga di situ lengkap. TikTok ada TikTok? Di TikTok-nya juga ada, TikTok-nya juga ada. Oke. Tapi Facebook, Instagram, mhm, TikTok, semuanya ada namanya Gawean Dewe ya? iya, marketplace-nya juga nanti di-searching Gawean Dewi ada Tokopedia, ada Toko ijo, toko Jojo oranye ya? gitu. Oke, oke. Nah Oh, itu oke, di itu toko ijo, banyak di toko oranye juga ada? ada, Namanya sama, sama, Gawean Dewe ya? di-searching Gawean Dewi nanti itu ada keluar, cuman emang kita nggak terlalu update karena sekarang ini justru kebalik, Mbak. Sekarang orang lagi promosinya sosial medianya kenceng, justru Mhm, kita dulu yang promosi sosial medianya kenceng. Sekarang mhm. ini saya karena apa ya, lebih ke konsinyasi apa ya, kerjasama perusahaan dengan kita, Ah, jadi gitu. oke. Jadi pengembangannya itu kayak ke offline-nya sekarang. Tapi Oh. kalaupun di online ada yang beli, ya tetap kita layanin gitu. Oke, oke. Iya. Berarti, bisa juga ya, barangkali iseng gitu, maksudnya kita, lagi lihat-lihat gitu kan, di sosial medianya Gawean Mhm. Dewe, terus, ada yang kita suka nih, terus kita pesen, misalkan, hubungi lewat DM itu bisa langsung direspons? Iya, langsung check out di situ juga bisa. Oh, Misalnya di marketplace langsung. boleh gitu. Oke, Cuman kita oke. nggak pernah iklan, nggak pernah promosiin terlalu maksimal gitu, Mbak. Mhm. Jadi karena itu tadi lebih ke offline-nya lagi sibuk di offline-nya nih. Oke, lagi Iya. sibuk di offline Iya, ya? misalnya ada permintaan, kayak misalnya nih Sarinah pengen ngisi lagi di Malang, di daerah lain. Nah, kita Mhm. prepare buat itu gitu. Oke, oke. Oh iya, tadi kan aku mengadakan kuis nih Mbak ya, Oh untuk iya. pendengar kita, untuk cek apakah pada fokus mendengarkan atau tidak gitu ya. Oh, Nah, ternyata oke. ini cukup banyak yang menjawab, kuisnya, tadi kan aku menanyakan alamatnya ya, alamat dari Gawean Dewe adanya di mana gitu ya, ini cukup banyak, Vika udah baca satu-satu, sudah buka satu-satu ya, tapi sepertinya Vika harus memilih hanya satu nama aja ya, untuk yang beruntung pada pagi hari ini mendapatkan hadiah dari Radio DFM. Dan, untuk, pemenang yang beruntung pada pagi hari ini boleh siapa Mbak ini namanya? Wah, selamat untuk Mama Reno Alesya. Oke, selamat untuk Mama Reno ya. Hari ini hari Rabu tanggal 30 ya, tanggal 30 Juli 2025 mendapatkan hadiah dari berupa satu paket perawatan ya dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo dan juga parfum ya. Selamat untuk Mama Reno. DV Mania yang belum menang jangan sedih, jangan berkecil hati ya karena masih banyak lagi hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari ya. Oke, DV Mania jam berapa ini? Ternyata udah mau jam 10, nggak terasa ya Mbak ya. Kita ngobrol-ngobrol dari tadi masalah kain perca ini dan itu, ternyata waktunya udah mau habis aja. Oke, ini terakhir deh pertanyaan pamungkas dari aku untuk Mbak Dewi. Mbak, ada tips sukses usaha enggak nih dari Mbak Dewi selaku owner ya dari Gawean Dewe? Barangkali DV Mania pendengar di rumah ini ada yang punya hobi yang sama mungkin dengan Mbak Dewi ya, suka bebikinan dari kain perca gitu, tapi ragu mungkin untuk memulai usahanya. Boleh ada tips sukses usaha nggak?
Kalau dari aku, kalau usaha, kalau mau bisa lebih sustain, bisa lebih long term itu harus disesuaikan sama nilai-nilai yang ada dalam dirinya kita. Kalau misalnya sesuai sama bisnisnya ini, sesuai sama nilainya dari dirinya kita, itu pasti bakal bikin kita tuh nggak akan gampang menyerah gitu. Ya, jadi harus dapat ininya dulu, mau bikin apa sih gitu ya. Berarti harus yang sesuai passion kita nggak sih Mbak? Sesuai passion kita, sesuai skill kita, sesuai minat kita ya? Ya awalnya itu, tapi tetap harus fleksibilitasnya juga ditambahin Mbak, kan harus sesuai dulu sama customernya, minat customernya, segmennya dia cocok nggak gitu. Segmen pasarnya, apakah yang kita sukai juga disukai di pasaran juga atau enggak gitu ya? Berarti harus riset juga ya Mbak ya? Riset itu penting banget supaya bisnisnya nggak gampang down. Oke, Mbak Dewi terima kasih banyak loh ya sudah berkenan waktunya ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya di talk show Inspirasi dan Mandiri. Devi Mania juga terima kasih ya untuk yang sudah menyimak dan yang sudah berpartisipasi pada kuisnya juga. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mbak Dewi ini bisa memberikan insight yang positif, bisa memberikan manfaat juga ya untuk kita semua ya. Devi Mania karena ini sudah mau jam 10, sepertinya Vika dan Mbak Dewi izin undur pamit ya. Devi Mania selamat menjalankan aktivitas di hari Rabu seru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.